gitu. Betul, bahkan pada saat, gua menceritakan kisah, tante gua yang umur 50 tahun baru bercerai, Mhm. itu gue cukup syok dengan komen-komen mungkin pada saat, dulu mereka adalah Mhm. anak dari orang tua yang berpisah Mhm gitu mhm. ya. Komentar mereka adalah, "Kenapa mereka bertahan demi kita?" Demi anak. Heeh, Heeh heeh heeh. "Kita juga nggak Nggak nyaman. apa-apa. Jangan bawa-bawa kita jangan bawa-bawa kita demi menutupi sebenarnya kalian yang emang masih bucin, ingin stay di dalam Serumah tangga rumah itu. tangga itu." Tapi ya selamat datang di DM kita aja. The Bersama saya, Bunga. dan Friska. Hari ini kita akan bahas DM yang masuk. Temanya seru nih, Sedikit panas hari sedikit ini panas temanya ya. ya. Oke, kita baca ya. Ini temanya tentang perselingkuhan. Jadi dia bilang, "Aku memaafkan suamiku yang berulang kali selingkuh. Aku pun ingin menjauhi dan menyudahi hubungan ini, tapi aku nggak sanggup ngelihat hak anakku kehilangan sosok bapaknya yang di mata anakku bapak baik. Nah, suamiku baik sih, gitu. Kerjaannya pun juga banyak membantu orang, tapi ya tidak dengan pengkhianatannya. Gimana tuh? Gimana nih? Nih, Kalau iya, gue yang udah yang berpengalaman diselingkuhin deh. Nih, Kalau gue yang jawab nanti bias ya, tapi oke. menurut gue tuh selalu memegang paham ini. Maksudnya lo baik, lo soleh, lo apalagi deh Fris nilai-nilai utama seorang laki-laki, Bertanggung jawab. bertanggung jawab, gagah perkasa, Mhm, tampan ya kan. ya. Tapi ketika lo berkhianat dengan orang yang penting di dalam hubungan pernikahan lo, bagi gue Mhm. kayaknya itu nilai baiknya luntur nggak sih? Oke. Menurut gue, Nah, sama mereka kadang berlindung juga dari sini, "Gue memang bukan suami yang baik, tapi tapi aku ingin menjadi ayah yang baik." Apa iya orang bisa tiba-tiba langsung lahir tanpa jadi suami yang baik, terus kemudian langsung jadi bapak yang baik? harus dimulai dari suami yang baik Iya dulu nggak gitu sih? ya. Karena itu tahapnya gitu, Oke oke. Oke oke. sedikit panas. Kemudian yang ketiga Eee, sama, ya itu pilihan sih ya memang, maksud gue tinggal bagaimana sang ibu memilih gitu, apakah ibunya memang merasa ayahnya adalah sosok yang memang ingin dipertahankan. dipertahankan untuk menjadi karena dia memang sangat ayah yang baik dan lain sebagainya, yang belum tentu ada yang menjamin bahwa perselingkuhannya tidak bocor ke anaknya ya, Iya sih, gitu. Itu bisa maksud gue. aja. Ketika udah bocor, apakah masih tetap dia menjadi ayah yang baik juga gitu, Di mata si anak di sih. mata si anak. Karena kan dia mempertahankan image dari anak ke bapaknya Heeh, kan. dia mempertahankan image dari anak ke bapaknya Iya. gitu. Oke, jadi ya sebenarnya kalau dari versi gue ya, memaafkan dan tidak memaafkan itu kan pilihan ya, Betul. gitu. Lo memaafkan akan ada resikonya, lo tidak memaafkan itu ada resikonya. Heeh, Jadi nggak ada pilihan yang baik sih, semua pilihan tuh beresiko, tapi mana yang resikonya paling mungkin lo terima, mhm, gitu. betul betul. Misalnya lo memaafkan suami lo, ya udah lo telan aja. Telan, telan sampai Heeh, dasar ya kan? lo bilang kan lo memaafkan suami gue karena gue pengen memprioritaskan image ya Kebahagiaan. kebahagiaan anak, supaya anaknya tuh punya image yang baik tentang bapaknya, itu kan berarti pilihan A ya. Artinya ya lo gak usah bahas lagi tentang perselingkuhan itu, Mhm. artinya lo nggak usah bilang, tapi tidak dengan pengkhianatannya yang nggak bisa dilupakan, Itu ya udah lupain. satu paket Itu udah satu dengan paket. pilihan pertama ya Iya. kan? Artinya ketika lo udah siap untuk memaafkan dan ingin membangun image bahwa si suami adalah bapak yang baik, ya maafkan aja. Betul. Karena pilihan lo adalah prioritasnya gimana dia baik di mata anak lo. Walaupun tadi ada option dari Bunga kalau bisa aja suatu hari anak lo juga tahu, Betul kalau itu gitu. terjadi gimana? Kan itu Mhm. juga harus di-breakdown sebagai faktor resiko lanjutannya ya? Iya gitu, dan kenapa kamu tidak memilih, maksudnya tidak membuat satu lagi pilihan menurut Mhm, gue yang bisa dipilih adalah, "Oke, aku akan maafkan, tapi," gitu. mhm. Maksudnya tapi mungkin ada diskusi antara suami dan istri, ada Kesepakatan. heeh, ada kesepakatan baru yang Mhm dibuat dan lain mhm. sebagainya yang mungkin secara nggak langsung itu juga membuat diri kita aman nggak sih? Betul, Karena kita bertahan, tapi ada tapinya, ada nggak tapi, yang langsung betul. telen-telen aja gitu Iya maksud iya. gue. Oke, ini entar kita bakal bahas tentang kesepakatan pernikahan ya. Mhm, Eee, yang kedua sebenarnya tadi pilihannya adalah lo memprioritaskan untuk meninggalkan pasangan lo gitu, tapi
bukan mengabaikan ya, dia bilang kalau anak punya hak untuk melihat bapaknya, eee, baik-baik saja Baik-baik baik saja, hidup, anak punya hak untuk melihat keluarganya baik-baik baik-baik saja, tadi saja. yang DM ini masuk kan ya. Sebenarnya dengan adanya perselingkuhan kan keluarga juga nggak baik-baik aja, Gitu. gitu. Jadi kamu mau proof apa, mau membuktikan apa gitu, bahwa sebenarnya keluargamu juga kondisinya nggak baik-baik aja kok, suami kamu Betul. juga selingkuh, jadi kamu juga mempertahankan apa gitu sebenarnya, gitu. Tapi ngerti sih bisa jadi ya dia masih punya yang DM ini masih punya secercah harapan untuk, Semua mmm, menjadi kembali kembali baik-baik baik-baik aja aja, gitu. Ya gitu. bukan nggak mungkin juga, mungkin Bisa. juga Tapi gitu. emang konsep baik-baik aja tuh selalu rumah tangga yang utuh ya? Nah, itu Gitu. juga satu hal yang apa namanya, yang sedang gue pikirkan Pikirkan, gitu ya. iya iya. Apakah formasi keluarga yang baik-baik aja itu hanya satu aja gitu Iya, potretnya? betul. Apakah cuman satu ayah, ibu, anak, itukah apa emang itu gitu? Iya. Bukankah formasi keluarga itu juga beragam Iya, ya dinamis gitu? banget loh gitu. Oke, anggaplah kita anggap yang DM ini gitu, punya konsep keluarga bahagia adalah yang ibu bapaknya utuh dan Mhm, anak melihat keutuhan itu, gitu. Tapi memang apakah benar definisi bahagia itu kayak gitu, definisi keluarga cemara tuh kayak gitu, gitu. Bagaimana kalau ternyata si ibu tidak memaafkan, memang tidak memaafkan sih ya kalau dari DM ini kan iya, dia tidak bisa melupakan masih pengkhianatan dia yang bahas dia bahas, pengkhianatannya. pernyataan itu gitu. Dan apakah itu jadi rumah tangga yang ideal ketika sebenarnya ibu dan bapaknya juga tidak saling mengasihi, menyayangi, tidak saling respect gitu. Dan Itu menyimpan apa ya, kegondokan iya, itu heeh, gitu kan. menyimpan dendam, menyimpan amarah gitu. Lalu apakah itu bisa dibilang sebagai keluarga yang sehat? Dan seberapa sehat sih, dan seberapa lama sih ibu bisa mempertahankan kepura-puraannya Iya, terhadap si betul, bapak betul. gitu? Apakah dengan ibu yang terus menahan diri pura-pura bahagia, pura-pura seneng, pura-pura ini adalah keluarga yang ideal gitu, lalu tapi di dalam hatinya terus menanam, rasa kebencian pada bapaknya, itu bisa acting kayak gitu tuh berapa lama? Sampai berapa lama Berapa gitu. lama Dan gitu? kenapa nggak dibalik juga POV-nya, ibunya oke bisa maafin, tapi kira-kira bapaknya bisa nggak ya untuk benar-benar nggak selingkuh lagi? Sesuai sama ekspektasi Heeh, ibunya, untuk benar-benar bisa menginginkan ibunya lagi iya. gitu. Untuk bisa nggak ya bapaknya, "Kenapa kamu terus yang menyodorkan dirimu untuk jadi orang yang paling berkorban di dunia ini?" Iya. Iya nggak sih? Iya ya, karena sebenarnya ada juga loh rumah tangga yang udah tahu nih satunya selingkuh, tapi ya nggak apa-apa juga. Iya, ada yang Ada begitu. yang kayak gitu, ya udah Ya itu opsi selagi dia ya, itu opsi juga, opsi itu dia. pilihan juga, ya selagi lo masih nafkahin gue, selagi lo masih pulang ke rumah, gue Gue tutup tutup mata mata, deh gitu. tutup kuping, terserah lo mau selingkuh apa enggak, itu juga pilihan, Yes. gitu. Jadi sebenarnya dalam formulasi rumah tangga tuh banyak banget pilihan lo mau memilih apa dalam situasi yang tidak menyenangkan. Betul. Gitu, jadi nggak selalu option-nya cuman satu, cara mempertahankan rumah tangga adalah gue sama suami gue tetap stay demi anak-anak, Demi itu kayaknya anak-anak. option zaman dulu ya. Wah itu udah kayak agak expired sih Expired dari sih, sekarang. kayaknya di sekarang ini lo boleh punya option apapun gitu. Betul, bahkan pada saat, gua menceritakan kisah, tante gua yang umur 50 tahun baru bercerai, Mhm, itu gue cukup syok dengan komen-komen mungkin pada saat, dulu mereka adalah mhm, anak dari orang tua yang berpisah mhm, gitu mhm. ya. Komentar mereka adalah, "Kenapa mereka bertahan demi kita?" Demi anak, Heeh, "Kita juga nggak nggak nyaman. apa-apa, Jangan bawa-bawa kita jangan bawa-bawa kita demi menutupi sebenarnya kalian yang emang masih bucin, ingin stay di dalam serumah tangga rumah itu. tangga itu." Tapi ya bener loh, Gitu. belum tentu loh anak yang hidup dalam rumah tangga yang berantakan tuh mereka tetap mau orang tuanya bareng. Yes, Karena betul. nggak semuanya gitu. Ada anak yang Ikut ngerasa nggak ikut sih? ngerasain, bayangin aja ada anak yang dalam hari-hari dia bangun tidur, ibu bapaknya berantem, dia bangun tidur, ngelihat barang dilempar-lempar. Dan ibu bapaknya bertahan dengan alasan, "Iya ini demi kamu." Demi kamu yang mana nih maksudnya? Anaknya aja juga nggak happy kok dengan pernikahan orang tuanya yang isinya berantem terus, Iya, gitu. Jadi sebenarnya memang pertanyaannya, benarkah demi anak atau sebenarnya demi kita yang belum siap aja kehilangan identitas betul pernikahan? betul. Karena Jadi dari kita nih single, terus kita berubah ke identitas kita sebagai istri istri gitu, itu kan kita punya identitas baru nih. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, sampai akhirnya identitas istri itu melekat sama kita. Sebenarnya yang berat adalah kembali melepaskan identitas istri menjadi single. Ada identitas baru yang kita lepasin dan itu memang
sulit Sulit ya. sulit banget, betul. Ya, lo yang udah pernah jalanin ya, itu Iya, sulit gitu. Jadi, tapi kadang-kadang orang tuh suka mengatasnamakan, "Wah, gue nggak bisa nih kalau anak demi gue, anak. ya gue mau anak gue bahagia, gue nggak mau anak gue yang, punya rumah tangga berantakan." Iya, Bisa jadi itu bisa juga benar, tapi sebenarnya yang perlu ditanyain pertama kali ketika kita memutuskan mau berpisah, lo siap nggak sih kehilangan identitas lo sebagai istri dan kemudian betul. berubah identitas lo menjadi single lagi, Single gitu. lagi yang di mana sangat tidak unfortunately kita tinggal di Indonesia yang sangat memikirkan dan memandang Itu nggak nyaman ya, ya, jadi, status memandang sepele atau mhm. meremehkan posisi ibu single ya. Ibu single, iya. Lo siap nggak dengan identitas janda gitu, disematkan dalam, diri lo yang baru gitu. Itu kan yang Oke, sulit sebenarnya, betul. gitu. Jadi sebelum memutuskan misalnya kita diselingkuhin kek atau di KDRT lalu memutuskan untuk berpisah, sebenarnya pertanyaan pertama adalah, "Oke, dengan situasi ini gue kecewa nih, gue marah nih, lalu gue harus ngambil keputusan apa?" Pertama, tanya dulu, "Lo siap nggak sih sama identitas baru lo ketika gue memutuskan untuk Betul. bercerai?" Karena ya akan ada label janda lah, ada label Gagal. gagal lah, ada label single mom lah, itu kan label yang disematkan oleh lingkungan ke kita dan lo siap nggak sama itu, gitu. Nah, ketika jawaban lo adalah tidak siap, ya udah lo jujur ke diri sendiri kalau emang gue nggak siap, ini bukan anak gue, bukan karena Betul, keluarga gue, karena gue emang nggak siap, betul. gitu. Tapi ketika jawabannya adalah, "Oke, gue siap dengan, identitas baru gue nih sebagai single mom," gitu, atau sebagai janda, ya pertanyaan selanjutnya, lalu selanjutnya apa Apa yang yang akan dilakukan, dilakukan dan gitu. dibicarakan kepada anak, kayak Betul, mungkin nanya dulu, "Bagaimana pendapat kamu jika mama dan papa betul. berpisah?" Karena sebenarnya banyak penelitian yang bilang anak akan lebih bahagia ketika orang tuanya berpisah tapi mereka bisa co-parenting dibandingkan nggak berpisah tapi isinya huru-hara, Isinya drama dan neraka, drama, ya kan? iya, gitu. Dan tadi kita sempat ngomong sebenarnya bisa juga ya bikin perjanjian. Benar, Perjanjian, jadi kita bisa pakai jasa notaris gitu untuk mencatat, perjanjian pernikahan kita. Misalnya, oke, kita tetap lanjut menikah dengan dengan syarat, syarat. misal kalau lo ketahuan lagi selingkuh, maka misalnya seluruh harta atau sebagian harta menjadi milik gue, atau misalnya Bagus sih. 3/4 harta menjadi milik gue, lo dapet seperempatnya misalnya begitu. Masalahnya ada Ada nggak nggak yang hartanya? dibagi? Oke, jadi perjanjian itu sorry ya, cuman bisa berlaku buat yang ada hartanya aja. Aduh, kalau nggak ada sih berat ya, Berat ya, apa yang mau Fris. dibagi? Oke. Ya udahlah sampai sini aja ya, Oke, kita lanjut di berikutnya. DM selanjutnya. Bye.